Halo Gemini, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless ya. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Namun ingat, gak akan resonate untuk kalian semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di Berandai ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini. Tema kali ini adalah tentang mantan kamu ya. Jadi kita lihat energi mantan kamu ya. Apa yang perlu kamu ketahui tentang dia yang mungkin kamu tidak tahu, dan melalui readingan ini kamu tahu ya. Mantan zodiak Gemini. Oke, kita ambil jumping card-nya ya. I'm so attracted to you. Aku sangat tertarik sama kamu. Sepertinya dia masih sangat tertarik ya, ada attraction, ketertarikan. Jadi aku rasa orang ini masih pengen sama kamu, masih mikirin kamu ya gitu. Belum benar-benar melupakan kamu. Di sini I wonder if you are happy without me ya. Aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku. Dia pengen tahu ya, apakah kamu bahagia tanpa dia saat ini. Setelah kamu putus dari dia tuh dia penasaran ya, apa kamu udah bahagia dengan hidup kamu, punya seseorang yang lain kayak gitu. Sedangkan dia masih memikirkan kamu, masih tertarik sama kamu. You don't know how hard it was to let you go. Kamu tidak tahu betapa sulitnya aku melepaskan kamu, ya kan? Orang ini kesulitan untuk move on ya. Ya, orang ini kesulitan untuk move on. Orang ini, mantan kamu ini, ya, mantan yang kamu pikirkan atau yang kamu tuju, ya. Aku nggak tahu mantan kamu siapa ya. Yang jelas ini mantan kamu. Kamu kan pernah punya mantan ya. Entah 1, 2, atau 3 gitu ya. Yang jelas ini mantan yang kamu pertanyakan ya. Nah, ini dia masih belum bisa move on dari kamu. Ya, dia kesulitan untuk melupakan kamu. Dia masih ingin tahu kabarnya kamu, dia masih penasaran sama kamu. Ya, dia masih sangat tertarik di sini sama kamu. Dia masih ingin, kalau aku lihat di sini ya, masih ingin sama kamu. Ada rasa kayak dia tersiksa ya di sini. Kamu tidak tahu betapa sulitnya aku melepaskanmu. Ya, ada rasa tersiksa di sini dari dirinya dia karena sulit untuk melepaskanmu. Mungkin ya, yang dia tunjukkan itu dia menyetujui ya koneksi kamu dengan dia putus atau kamu mutusin dia. Mungkin seolah-olah kayak dia nggak punya perasaan gitu ya. Kok dia aku putusin kok iya aja ya. Kok kayak gitu ya. Atau mungkin dia yang mutusin kamu gitu ya. Kamu ngerasa kayak seolah dia nggak punya perasaan, nggak punya rasa apa-apa, kayak ngerasa cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya. Kamu merasa kecewa, kamu ngerasa sedih, kamu ngerasa sakit hati, patah hati gitu. Nggak seperti itu ya. Sebenarnya dia juga sulit untuk melepaskan kamu. Orang yang tidak bisa dia lepaskan tuh kamu gitu. Meskipun kenyataannya dia memang dari luarnya ya nampak kalau bahwa ya udah hubungan selesai ya udah gitu, kayak seolah-olah dianya oke gitu ya, kayak baik-baik aja gitu, kayak seolah dia nggak punya rasa apa-apa gitu. Setelah putus ya udah gitu, selesai aja gitu ya. Mungkin kamu juga berpikir hidupnya baik-baik aja ya. Mungkin dia ngerasa, mungkin yang kamu lihat dia ini hidupnya oke, fun-fun aja, hangout sama temannya, pesta sama temennya, reuni sama temennya, terlihat hidupnya tuh baik-baik aja gitu ya, kayak seolah-olah happy, bahagia gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu gitu. Yang kamu lihat dari luar itu bukan sebenarnya yang ada di dalam hatinya dia gitu. Bahkan untuk beberapa orang mungkin dia coba ya jalan dengan orang baru, katakanlah seperti itu gitu.
kamu tahu nih, oh dia sudah punya yang baru nih kak, gini-gini. Nah belum tentu gitu. Kadang-kadang dia jalan dengan yang baru itu karena untuk melupakan kamu bisa gitu ya. Kayak biasanya tuh ada beberapa orang tuh ada yang larinya ke itu gitu ya, larinya ke orang baru gitu ya. Dia tidak coba untuk diam dulu, healing dulu ya, atau lebih mendekatkan diri sama Tuhan Sang Pencipta, refleksi diri dulu ya, istirahat dulu, enggak, tapi dia langsung cari yang baru, jalan dengan yang baru ya, seolah-olah hidupnya itu happy, seolah itu adalah cara terbaik, padahal enggak seperti itu gitu. Mungkin ada beberapa orang yang berhasil dengan cara itu, tapi enggak semua ya, karena ada beberapa koneksi itu berbeda gitu ya. Dan di sini ada hidupku tak semulus kelihatannya ya kan, seperti yang aku bilang tadi ini. Mungkin yang kamu lihat dia hangout, happy dengan teman-temannya, bahagia, yang dinampakkan dari luar tuh seperti itu, tapi sebenarnya dia begini ya. Dia sulit untuk melepaskan kamu, dia sulit untuk move on dari kamu ya, tidak mudah untuk menyingkirkan kamu dalam hati dan pikirannya, tidak mudah untuk melepaskan kamu ya. Makanya dia di sini merasa hidupku tak semulus kelihatannya gitu. Hidupnya nggak baik-baik aja gitu, walaupun terlihat di luarnya tuh baik-baik aja gitu. Dia nggak bahagia tanpa kamu di sini. Tuh, aku menyembunyikan siapa diriku yang sebenarnya. Dia menyembunyikan siapa diri dia yang sebenarnya gitu. Dia nggak tunjukin. Bahkan mungkin di saat kamu dengan dia dulu juga ya, untuk beberapa orang, nggak semua, dia juga nggak terlalu terbuka ya tentang dirinya ya. Mungkin yang ternampak dari luar hidupnya tuh bahagia, happy di sini, kerjanya oke, uangnya banyak gitu ya, mungkin dia orangnya tajir, padahal nggak seperti itu. Di balik itu ada sesuatu yang hanya dia sendiri tahu gitu ya. Kayak dia ini nggak dia tunjukin ke semua orang atau bahkan ke kamu sebagai pasangannya gitu ya. Dia tutupin karena dia nggak mau kayak ketika orang lain tahu, dia diremehin, direndahin, ditertawain, atau kamu sebagai pasangannya itu akan dijadikan senjata untuk mengendalikan dia atau menyakiti dia suatu saat nanti. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Makanya di sini ada beberapa dari mereka itu nggak jadi dirinya sendiri ya. Banyak hal yang dia tutupi dan sembunyikan dari kamu tentang dirinya gitu. Ini bukan tentang dia nipunya ini apa istilahnya, nipu ya, karena di sini menyembunyikan siapa dirinya ya. Ini kan ada kebohongan ya, ada penipuan tentang dirinya. Ini bukan dianya player, dianya suka selingkuh atau punya orang lain gitu, enggak ya, bukan soal itu ya, tapi dirinya sebenarnya gitu ya. Tentang mungkin kekurangan dia atau mungkin masa-masa sulit dia. Pokoknya di sini tentang diri dia gitu. Dia nggak jadi diri dia yang sebenarnya gitu loh. Banyak hal yang dia tutupi, dia sembunyikan tentang dia sama kamu. Contoh nih, kamu mungkin bertanya ya tentang masa lalunya. Mungkin dia nggak akan jujur gitu. Dia nggak akan jujur ya tentang masa lalunya. Mungkin juga ketika kamu bercerita tentang dirimu dan keluargamu, dia juga nggak akan istilahnya, mungkin dia juga nggak akan cerita tentang dirinya dan keluarganya gitu. Mungkin yang dia ceritain yang terlihat happy-nya doang gitu ya, atau bisa saja dia mengarang-ngarang cerita gitu, padahal dia ada sesuatu yang dia tidak bisa ungkapkan. Mungkin untuk beberapa orang dari kamu juga ngerasa ya, tapi nggak semua ya, beberapa aja. Kalau kamu punya feeling kuat atau intuisi yang sangat kuat, itu kamu ngerasa di sini. Untuk beberapa orang kamu bisa ngerasa bahwa kamu itu bersama pasangan kamu, tapi seolah-olah kamu nggak kenal dia gitu loh ya. Kamu ngerasa bahwa selama ini aku deket dengan dia ya. Aku contoh kalau kamu suami istri ya, pernah kan, namanya suami istri kan hubungan suami istri, tinggal satu rumah, selalu sama-sama. Nah itu kan kedekatan ya. Tapi kamu ngerasa beda, kamu seolah kayak nggak kenal pasangan kamu gitu.
walaupun kamu sudah melakukan banyak hal, istilahnya dengan pasangan kamu ya, baik hubungan suami istri atau hal yang kamu lakuin setiap hari bersama gitu ya, tapi kamu kayak ngerasa beda gitu loh. Kamu juga ada sisi dimana kamu ngerasa kamu gak mengenal pasangan kamu gitu. Kamu gak bener-bener mengenal siapa pasangan kamu. Kamu ngerasa dekat tapi kayak dekatnya itu cuman ya karena kamu dengan dia satu rumah, hari-hari bersama, tidur bersama, itu kan ngerasa dekat ya. Tapi di satu sisi hati kamu ngerasa kayak kamu gak dekat dengan dia gitu loh. Ada rasa-rasa seperti itu. Kamu seolah-olah tuh gak mengenal dia gitu. Kamu gak dekat dengan dia, kayak seolah-olah tuh ada jarak gitu loh antara kamu dengan dia gitu. Di satu sisi kamu ngerasa dekat gitu, tapi dekatnya ya kayak dekat secara dekat di mata lah, katakanlah seperti itu ya, dekat di mata tapi hati itu kayak terasa jauh gitu loh. Ya pokoknya intinya kamu juga ngerasa di sini kamu nggak benar-benar mengenal pasangan kamu gitu loh. Kamu juga punya feel bahwa pasangan kamu nggak terbuka sama kamu gitu. Tapi ada beberapa yang kayak ngerasa bingung ya dengan feeling itu gitu, dengan intuisi itu. Ada beberapa yang kayaknya mungkin ngerasa bingung dengan perasaan itu gitu. Kamu ngerasa memang kamu kayak di satu situ kayak seolah ada sesuatu yang pasangan kamu itu sembunyiin gitu loh, tapi kamu kayak nggak tahu apa gitu. Kadang-kadang tuh ngerasa seperti itu. Kamu juga ngerasa kayak kok kayaknya dia nggak bener-bener ya, kayak kamu tuh ngerasa kayak seolah nggak bener-bener dianggap istrinya gitu atau pasangannya gitu, karena ketidakterbukaan dia ini gitu. Jadi kayak ngerasa jauh gitu loh. Padahal bukan kamu nggak dianggap, enggak, tapi ya itu karena dia nggak jadi dirinya sendiri. Jadi seolah-olah tuh kayak ada batasan atau kayak ada perasaan jauh gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan, karena untuk mengungkapkan atau membahasakan ini agak sulit ya. Tapi apa yang ingin aku sampaikan ini aku tahu gitu loh ya, cuman untuk mengungkapkan, mengeluarkannya tuh kadang-kadang agak sulit gitu ya. Yang intinya pokoknya kamu itu untuk beberapa orang intuisinya kuat, kamu punya feeling, kamu juga merasa bahwa suami kamu itu atau pasangan kamu itu kadang-kadang kamu ngerasa nggak jadi nggak kenal gitu loh dengan dia gitu. Ada rasa-rasa sisi seperti itu, kayak kamu tuh nggak bener-bener deket, kayak kamu tuh ngerasa nggak bener-bener dianggap gitu ya gitu, karena dianya nggak jujur gitu loh, nggak terbuka gitu. Ada sisi-sisi kebohongan yang kamu rasakan gitu, tapi kamu nggak tahu apa gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu ya. Tapi di satu sisi kamu memang ngerasa dekat dengan dia, mengenal dia gitu. Ada rasa seperti itu, karena yang kamu rasa kamu mengenal dekat itu karena ya itu kamu kan pasangan gitu ya, setiap hari bersama, satu rumah, tidur bersama. Nah itu rasa dekatnya tuh di situ gitu. Tapi ada sisi lain yang kamu nggak tahu itu apa, tapi kamu tahu gitu loh, kamu kayak nggak deket dengan pasangan kamu. Nah begitu ya, karena ini dia menyadari di sini dia memang tidak jadi dirinya, dia menyembunyikan siapa dirinya dari kamu gitu. Makanya kamu punya feel itu, kamu tahu, kamu bisa ngerasa gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak ngeh gitu loh ya, kita bisa ngerasain nih tapi kita nggak ngeh itu apa gitu loh. Kemudian kita lihat lagi, aku mencarimu kemana-mana. Oke, di sini aku lihat dengan adanya aku mencarimu kemana-mana ya. Aku lihat di sini dia lagi kayak mungkin kebingungan, karena di sini aku ingin tahu apakah kamu bahagia tanpa aku. Dia kebingungan yang aku rasakan, dia ingin mencari kamu lagi. Ya. Dia ingin tahu kabarnya kamu di sini, dia mencari kamu. Aku nggak tahu entah ini saat ini atau next ke depannya, dia akan mencari kamu di sini. Ya karena dia masih penasaran, pengen tahu apakah kamu bahagia tanpa dia gitu. Dia masih sangat tertarik sama kamu. Gitu. Dia masih sulit untuk melepaskan kamu. Mungkin untuk beberapa orang ini masih sering stalking ya melalui sosial media. Dia kayak cari-cari gitu ya sosial medianya kamu. Kalau kamu udah, entah dulunya kamu udah putus atau kamu blokir gitu atau hapus pertemanan gitu ya. Kalau kamu belum blokir ya, dia cari kamu di sini. Tapi bisa juga
lewat temennya kamu ya, temennya kamu juga temennya dia. Kalau dia bukan tipe orang yang misterius, tapi kalau di sini kalau aku lihat ya, dengan aku menyembunyikan siapa aku dari sebenarnya dari kamu, orang ini nggak jujur ya, jadi bisa saja dia akan mencari sendiri ya, seperti yang bilang tadi, scroll media gitu ya, cari mungkin Facebooknya kamu, Instagramnya kamu, atau apapun itu sosial media kamu gitu ya. Tapi kalau dia tipe orang yang tidak ini, bisa saja melalui temen kamu ya, temennya kamu juga temennya dia gitu ya, cari kabarnya kamu gitu. Oke. Kemudian kita lihat energi dia ke kamu ya, seperti apa ini, apakah ada kemungkinan dia ini kembali sama kamu. Past life relationship, oh dia seseorang dari masa lalu kamu rupanya ya, pantas ini sulit untuk dilepaskan. Kamu juga sama, kamu juga merasakan hal yang sama ini, karena kalau kamu percaya reinkarnasi ya, orang ini pernah hadir di dalam kehidupan kamu dan mungkin bersama di kehidupan dulu, dan kehidupan saat ini kalian dipertemukan lagi dan bersama lagi ya, ada koneksi past life di sini. Kamu sudah mengenal dia di kehidupan sebelumnya. Kemudian di sini ada rekonsiliasi ya, aku rasa akan ada rekonsiliasi ya, dia akan mencarimu lagi nih orang ini. Wah, romantic feelings. Ya kan, seperti yang aku bilang tadi, kalian ini merasakan hal yang sama ini, walaupun kalian berpisah, walaupun kalian gak lagi komunikasi ya. Ini kalian ini karena ada deep connection ya, jadi koneksi kalian ini memang koneksi jiwa ya. Rasa kalian gak berubah di sini. You're feeling a real and worth exploring. Jadi worth it dia sini untuk diperjuangkan ya. Dia merasa tidak bisa melepaskan kamu, dia sangat tertarik sama kamu, perasaan itu masih ada, rasa romantisme atau rasa cinta sayang dia ke kamu itu masih ada, kamu pun juga sama ya. Jadi worth it di sini, feeling perasaan ini untuk diikuti gitu ya. Biasanya romantic feelings, perasaan romantis ini kan rasa ya, rasa yang membimbing. Jadi ada kaitannya seperti yang bilang tadi, soul connection ini bimbingan dari jiwa, dari jiwa ya, bukan sekedar enggak, mungkin ini kayaknya perasaan aku doang deh, enggak, bukan. Karena di sini ada past life relationship dan rekonsiliasi. Ini kamu juga menginginkan hal yang sama ya. Gitu, perasaan kamu juga sama, perasaan kamu juga nyata di sini. Ini bimbingan dari jiwa kalian masing-masing gitu. Ya. Jadi worth it di sini untuk diikuti gitu ya, untuk dieksplor. Jadi untuk diikuti lah, perasaan itu tuh seperti tanda atau sinyal gitu loh, dia nggak bisa melepaskan kamu, kamu pun juga di sini ya. Rekonsiliasi, akan ada rekonsiliasi di sini antara kamu dengan dia ya. Dia akan mencarimu lagi sepertinya di masa depan, atau mungkin setelah kamu melihat readingan ini, atau mungkin saat ini, saat kamu melihat readingan ini kalian sudah rekonsiliasi. Oke, kita lihat untuk zodiak dia. Past life relationship ini memang ada pelajarannya ya, gitu. Kadang-kadang ada orang itu yang dipertemukan past life itu pasti mengalami separation ya. Aku tidak mengatakan ini semua, tapi ada beberapa yang mengalami, dia akan separation, lebih separation, nanti dia akan baru benar-benar rekonsiliasi gitu ya. Karena ada pelajaran kenapa kalian dipertemukan, dipisahkan, kemudian kalian kembali lagi bersama ya. Berarti kalau begitu pelajaran kamu itu datang atau melalui satu orang itu doang gitu ya. Jadi kayak nggak melalui banyak orang, kamu putus kemudian cari lagi, putus lagi, cari lagi, putus lagi gitu, nggak. Tapi kamu hanya melalui satu orang ini gitu loh. Dan paham yang aku sampaikan ya. Makanya di sini orang yang sulit dia lepaskan adalah kamu gitu ya. Jadi setelah kamu
itu kayak nggak ada yang lagi gitu, kayak bukan orang yang putus cari lagi nyambung lagi, putus nyambung, tapi putus nyambung ini maksudnya bukan dengan satu orang ya, tapi dengan lain orang ya. Kayak aku contohkan nih, kamu putus dengan seseorang cari lagi, putus seseorang dengan cari lagi gitu, enggak seperti itu gitu ya, hanya dengan satu ini, tapi dia perasaannya tuh beda, feel-nya tuh beda gitu ya, kayak seolah-olah tuh sulit gitu ya untuk dilepaskan, untuk move on gitu. Bahkan ketika ingin berjalan dengan orang baru, itu kayak rasanya itu kayak seolah-olah hati kamu tuh menolak dengan orang baru gitu loh, kayak masih ke dia gitu, rasanya tuh masih ke dia gitu. Kayak ada di sudut hati kamu, satu sudut hati kamu yang kayaknya tuh nggak bisa menyingkirkan dia gitu, dan masih ada tempat di situ gitu, walaupun mungkin ada orang baru masuk kayak gitu ya. Karena ini ada romantic feelings ya, perasaan itu nyata, rasa yang kamu rasakan dengan dia ini masih sama. Oke, di sini ada Libra untuk zodiak dia ya, orangnya suka akan keadilan ya, orangnya adil, pendengar yang baik ya. Kemudian orangnya rendah hati, berjiwa leader, sangat energik, pemberani. Ada Sagittarius di sini, berpikiran terbuka, orangnya bebas ya, jiwa-jiwa petualang ya, atau jiwa bebas di sini. Petualang maksudnya di sini ya, orang berpikiran terbuka ini biasanya jiwa bebas ya. Jiwa bebas ini maksudnya ya, orang ini kayak orang yang gak suka dikekang, gak suka ikut aturan, biasanya dia memiliki aturan sendiri gitu ya, selama itu tidak merugikan orang lain atau tidak menyakiti orang lain atau dirinya sendiri. Nah istilahnya kayak gitu. Jadi orang yang bebas melakukan apa aja sesuai dengan kehendak hatinya gitu, dia tidak mengikuti apa yang biasanya orang lain atau umum gitu, enggak gitu loh. Dia punya prinsip, punya pendirian sendiri gitu. Dan petualang ini ya, dia orang yang jiwa-jiwa bebas ini suka petualang ya gitu, kayak mungkin dia suka aktivitas di luar ya, kayak mendaki gunung, suka hutan, suka mungkin ski di laut gitu ya. Pokoknya di sini suka hal-hal yang seperti itu ya, kaitannya dengan alam gitu. Jiwa petualang gitu. Bukan petualang cinta ya, beda. Kemudian di sini ada Scorpio ya kan, orangnya bijaksana, misterius, cerdas, ambisius, dan Cancer, tipe-tipe orang setia ya. Makanya di sini kalau dia sudah tertarik sama satu orang itu, dia nggak mudah untuk lepasin begitu aja gitu, walaupun dia nggak diketemukan dengan koneksi past life ya. Di sini kalau orang setia itu memang dia tidak mudah ya untuk melepaskan atau melupakan pasangannya. Mungkin dia butuh waktu gitu ya, setelah putus gitu dia butuh waktu lama kayak gitu ya. Dan dia juga bukan tipe orang ya, karena biasanya orang tipe setia ini dia nggak orang yang suka ganti-ganti pasangan ya. Kalau di hatinya itu bener-bener dia nggak punya perasaannya, dia nggak akan coba-coba gitu loh ya, seperti itu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami ya. Sekali lagi ambil yang resonate. Terima kasih, sampai jumpa.